Hari ini kita membahas mengenai tentang orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirindukan oleh surga itu siapa sih? Orang-orang yang dirindukan surga itu siapa sih? Apa-apa saja sih yang mereka lakukan selama di dunia? Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, saya baca sedikit. Setelah itu nanti kita akan bahas surah Al-Mu'minun. Ada ciri-ciri orang-orang yang dirindukan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan saya ulangi lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa yang Allah anugerahi surga, mereka punya karakter atau mereka punya kebiasaan, yakni mereka yang suka sekali berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, yakni mereka orang-orang yang menahan amarahnya, mereka orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, mereka adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, dia punya ciri-ciri, yaitu dia gemar sekali berinfak, dia gemar sekali atau mampu menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan dia juga termasuk dari orang-orang yang suka berbuat kebaikan, serta mereka yang senang sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapakah orang-orang yang dirindukan surga, mereka orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Orang-orang yang dirindukan surga bukan orang-orang yang pelit, yang kikir, bukan. Dia punya hubungan yang baik dengan Allah dengan ibadah-ibadahnya, namun dia juga peduli dengan sesama manusia dengan gemar berinfak. Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang dendam, bukan orang yang marah-marah terus-menerus. Rasul katakan, orang yang paling kuat bukan orang yang pandai bergulat, namun orang yang paling kuat adalah orang yang pandai dalam menahan amarahnya. Dan dia adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita, ketika ada orang yang zalim, yang jahat kepada kita, lalu kita marah, kita dendam, kita katakan kita tidak akan pernah memaafkan dia, pasti kehidupan kita akan susah. Hati yang dendam penuh marah itu akan berakibat bisa saja fisik kita sakit disebabkan hati kita sakit dan pikiran kita sakit. Betul Bu? Kadang-kadang fisik kita yang sakit disebabkan terlalu berpikir terlalu berat, atau hati yang terlalu menyimpan banyak dendam. Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, kita memaafkan orang lain untuk kehidupan kita yang lebih tenang. Kita tahu orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat zalim, pasti Allah akan membalas. Bukankah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha?
kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri dan kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Orang-orang yang berbuat buruk, percaya saja, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah juga balas. Orang yang jahat kepada kita, Allah yang bekerja, Allah yang membalas. Tugas kita memaafkan, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Hidup lebih tenang, hidup lebih damai, akan membuat diri kita ini fokus dalam mengerjakan hal-hal yang baik-baik. Juga orang-orang yang mau masuk syurganya Allah adalah orang-orang yang gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, saking terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, tapi Allah tak pernah panggil kita dengan kalimat-kalimat buruk. Allah panggil kita dengan kalimat, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita semua, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Selama engkau bertaubat kepada Allah, selama itu pula ampunan Allah turun untuk dirimu, kecuali pada saat detik-detik kematianmu sudah terlambat. Namun Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Jadi orang yang dirindukan oleh syurga adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan puasa kita dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, tujuan puasa kita itu untuk orang menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tadi sambungannya ayat yang tadi Ali Imran 133 sampai 135. Syurga, carilah ampunan Allah, carilah syurga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa ciri-cirinya tadi adalah orang yang gemar berinfak, orang yang menahan amarah, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, orang yang gemar berbuat kebaikan demi kebaikan, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sedikit membahas hal yang tadi ya dalam surah Ali Imran tadi. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sekali pulang kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu syurganya Allah. Dengan kalimat kalau kita wafat nanti ingin sekali kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kematian bagi orang-orang beriman adalah pertemuan dengan sang kekasih. Namun untuk bisa sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Juga ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas dalam surah Al-Mu'minun. Namun izinkan saya untuk memotivasi kita semua, izinkan saya memberikan gambaran mengenai syurga kepada kita semua Bapak dan Ibu sekalian supaya kita bersemangat. Apa sih yang kita bisa dapatkan di syurganya Allah? Umum mau tanya kepada Maryam. Maryam, yang Maryam tahu di syurga itu ada apa saja, Nak? Ada semuanya, ada apa aja? Apa yang Maryam mau minta di syurganya Allah Subhanahu wa taala? Maryam mau minta apa? Di syurganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sana? Kita akan merasakan nikmatnya sungai yang isinya ada susu, ada arak, ada madu. Sebagaimana dalam surah
Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 15 diceritakan gambaran syurga Bapak dan Ibu sekalian. Di syurga itu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya, dan sebagainya. Jadi kita mau masuk syurga setelah kita tahu tadi dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 ada beberapa sifat-sifat atau apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa masuk syurga. Berikutnya kita mau bahas sedikit tentang gambaran syurga itu. Sebelum kita bahas lagi apa saja yang bisa kita lakukan berikutnya untuk kita bisa masuk syurga. Ternyata di syurga itu ada sungai-sungai dan kita merasakan nikmatnya sungai-sungai yang isinya ada susu, ada arak, ada madu. Dan ternyata yang kedua, di syurga itu ternyata kita atau para laki-laki mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Firman Allah dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33. Ini gambaran syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Dikatakan dalam surah An-Naba 31 sampai 33, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, disebutkan berkali-kali orang-orang yang bertakwa, Masya Allah. Mereka yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan syurga, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Jadi pernah pada suatu ketika Rasulullah itu berbincang-bincang dengan seorang nenek. Di sini banyak nenek-nenek. Kata Rasul apa? Wahai nenek, engkau tidak bisa masuk syurga. Maka sang nenek itu menangis terseduh-seduh. Kata Rasulullah, kau tidak akan pernah bisa mungkin masuk syurga. Karena di syurga semuanya umurnya kembali muda, usia 30 tahunan. Jadi semuanya usianya menjadi sebaya ya, usianya menjadi orang-orang muda semua. Jadi nenek itu tak jadi menangis, tertawa ya. Jadi kadang-kadang Rasul bercanda, namun bercandanya Rasul semuanya adalah kebenaran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ada sungai-sungai atau ada wanita yang belia umurnya ya, umurnya muda-muda semua, dan ternyata di syurga itu kita hidup kekal lahir dan batin. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, siapa yang akan masuk syurga, maka mereka akan merasakan nikmat. Mereka tidak akan pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudaannya tidak pernah sirna. Jadi orang-orang yang berada di syurganya Allah Subhanahu wa taala semuanya berusia muda. Berikutnya teman-teman semua, ada yang ingin sekali kita lakukan ketika kita masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada tara, yakni di syurga Allah kita bisa memandang wajah Allah yang mulia. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika syurga telah dimasuki oleh para penghuninya, maka ada yang menyeru, wahai penduduk syurga, sesungguhnya Allah memiliki suatu janji untuk kalian, yang janji tersebut berada di sisi Allah. Mereka berkata, apakah itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Allah sudah memasukkan kami ke syurga, Allah sudah menyelamatkan kami ke neraka? Maka suara itu pun melanjutkan. Maka pada akhirnya Allah menyingkapkan hijabnya, menyingkapkan tabirnya, sehingga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di syurga itu sudahlah usia muda semua, sudahlah indah dengan banyak sungai-sungai, ada kebun-kebun, makanan yang tiada habisnya, kita tidak pernah berkeringat ya, tidak pernah buang air. Di syurga itu apapun yang kita inginkan Allah kabulkan. Di syurga juga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, dan kenikmatan yang tertinggi ialah di syurga kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya teman-teman sekalian. Dalam surah At-Talaq ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang salih, niscaya Allah akan dia ke dalam syurga. Yang di dalam syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Syurga kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita ini di dunia, kalau orang-orang yang beriman, maka dia tahu kalau Allah sedang berikan ujian kesedihan bagi hidupnya, dia tidak akan sedih berlarut-larut, tidak akan sedih terus-menerus, karena dia tahu bahwa setelah sedih nanti ada bahagia lagi. Kalau kehidupan dunia itu seperti roda berputar, hari ini tawa, besok tangis,
Hari ini tangis, besok tawa. Hari ini sedih, besok bahagia. Begitu seterusnya. Orang yang sudah sedih terus-menerus, dia akan tahu, kelak akan ada masa kok saya bahagia. Dan kelak kesedihan ini pasti akan ada ujungnya, yakni ada syurga, yang dimana di dalamnya akan selama-lamanya bahagia. Tidak ada sakit untuk selama-lamanya. Tidak ada sedih untuk selama-lamanya. Tidak ada down, tidak ada kekurangan, tidak ada, semuanya bahagia selama-lamanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengimani hal ini, pasti setiap detik kehidupannya termotivasi untuk bisa meraih syurganya Allah. Ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik? Kata Rasul, orang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah orang yang paling pandai? Orang paling pandai adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kalau orientasinya adalah surga, mati husnul khotimah, orientasinya adalah surga, pasti setiap detik dia berpikir, yang saya lakukan ini bagian ibadah dari pada engkau bukan ya Allah. Yang saya lakukan ini membuat engkau ridho enggak ya Allah. Yang saya lakukan ini membuat engkau senang enggak ya Allah. Jadi sebelum berucap dia berpikir dulu, atau membuat engkau murka ya Allah, atau yang saya lakukan ini membuat engkau benci kepadaku ya Allah, benci dengan perbuatan ini ya Allah. Orang beriman sebelum melakukan sesuatu berpikir terlebih dahulu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah? Sebelum dia berbuat sesuatu, dia berpikir terlebih dahulu, apakah yang saya lakukan ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah? Jadi seluruh hidupnya itu adalah bersemangat untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Dzariyat 56 dikatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya kalau kita orientasinya adalah syurga, maka teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Kan kita tahu di bulan suci Ramadan ini semua doa dikabulkan oleh Allah. Doa-doa yang dikabulkan oleh Allah itu apa? Doa orang yang safar, doa orang yang dalam perjalanan, doa orang yang dizalimi, doa orang tua pada anaknya, doa pemimpin yang adil, termasuk doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi doa kepada Allah, doa apa? Doa minta syurga. Doa minta dibantu agar kita dimudahkan beramal salih. Kata Allah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, setelah ayat atas itu berbicara mengenai puasa. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qariba ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam surah Al-Baqarah 186 Allah ingatkan, dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya di mana aku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan semua permohonan orang-orang apabila mereka berdoa kepadaku, asalkan mereka beriman dan mengikuti perintahku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah sendiri yang menjanjikan Allah akan kabulkan semua doa-doamu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku perkenankan bagimu. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu kita untuk melaksanakan amal salih. Yang buat ibu rajin baca Quran adalah Allah. Yang buat ibu-ibu semua kuat untuk qiyamul lail adalah Allah. Yang buat ibu bangun sepertiga malam terakhir adalah Allah. Maka minta sama Allah pertolongan agar kita dimudahkan beramal salih. Juga minta kepada Allah syurga. Namun jangan doanya, ya Allah, aku minta syurga ya Allah, walaupun di emperan, di pinggiran, gak apa-apa deh ya Allah, asal masuk syurga. Jangan. Kita doa-doa yang terbaik. Doa itu harus detail, yang terbaik. Jangan kita katakan, ya Allah, Engkau kan maha tahu apa yang aku butuhkan. Terserah Engkau deh ya Allah, pokoknya yang aku butuhin kabulin deh ya Allah. Atau, ya Allah, doaku sama kayak kemarin, kabulin deh ya Allah. Jangan begitu doanya. Malas sekali kalau doa begitu. Ya Allah, ini doanya ada di buku catatan, kabulin deh ya Allah. Jangan begitu. Kita doa dengan fokus, dengan detail, dengan khusyuk. Termasuk kita minta sama Allah, doanya jangan syurga aja, tapi syurga Firdaus. Syurga tertinggi, minta sama Allah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari? Sesungguhnya di syurga itu ada 100 tingkatan. Namun kalau pintunya ada 8 pintu. Kalau tingkatan, sesungguhnya di syurga itu ada 100 tingkatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Kata Rasulullah, syurga Firdaus ialah syurga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula lah mengalir surga, sungai-sungai syurga. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah berikan kita surga Firdaus. Jangan surga aja, tapi surga Firdaus, surga yang tertinggi.